Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel yang membahas saham secara jujur, sederhana, dan berbasis data. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang sempat menghebohkan pasar Indonesia karena lonjakan harga ekstrim, yaitu saham PT Lotte Chemical Titan Terbuka dengan kode saham FPNI. Saham ini pernah naik ratusan persen, lalu mengalami koreksi cukup dalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kenaikan tersebut ditopang fundamental? Bagaimana kondisi keuangan FPNI saat ini? Berapa kisaran nilai wajarnya? Dan apakah saham ini layak dikoleksi, atau lebih cocok hanya untuk trading? Semua akan kita bahas secara runtut dan objektif. Bagian 1, Profil Perusahaan dan Bisnis Utama. FPNI adalah perusahaan petrokimia yang memproduksi bahan baku plastik, terutama polietilene PE, polipropilen PP. Produk ini digunakan sebagai bahan dasar kemasan plastik, pipa, komponen otomotif, barang rumah tangga, berbagai produk industri lainnya. Perusahaan berdiri sejak tahun 1987 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2002. Saat ini FPNI merupakan bagian dari grup Lotte Chemical Titan, yang berada di bawah konglomerasi Global Lotte Group asal Korea Selatan. Artinya, dari sisi pengalaman industri dan jaringan global, FPNI berada di bawah payung grup besar. Namun, dukungan grup besar tidak otomatis menjamin laba, sehingga kita tetap perlu melihat kinerja keuangannya. Bagian 2, Struktur Kepemilikan Saham. Komposisi kepemilikan saham, sekitar 92–93% dimiliki oleh Lotte Chemical Titan International SEDN. BH, sekitar 7–8% dimiliki publik. Implikasinya, free float kecil, likuiditas relatif terbatas. Harga saham bisa bergerak sangat cepat saat ada akumulasi atau distribusi. Inilah salah satu penyebab mengapa pergerakan harga FPNI cenderung lebih volatil dibanding saham berkapitalisasi besar dengan free float tinggi. Bagian 3, Harga saham terbaru awal Februari 2026. Berdasarkan pemantauan di beberapa platform perdagangan TradingView, Stockbit, Investing, Ajaib, harga saham FPNI berada di kisaran Rp500 sampai Rp530 per saham. Rentang pergerakan harian kurang lebih Rp460 hingga Rp550. Rentang 52 minggu, sekitar Rp160 terendah sampai Rp1.900 tertinggi. Kapitalisasi pasar, sekitar Rp2,8 sampai 3 triliun. Artinya, dibanding puncaknya, harga sudah mengalami koreksi signifikan, namun masih jauh di atas harga terendah historisnya. Bagian 4, Kilas balik kenaikan ekstrim. Pada akhir 2025, FPNI sempat mengalami kenaikan harga ratusan persen dalam waktu singkat. Penyebab utama, sentimen proyek dan ekspansi industri petrokimia. Spekulasi pasar, free float kecil sehingga mudah digerakkan. Namun penting dipaham kenaikan tersebut belum diikuti lonjakan laba bersih yang sebanding. Ini berarti sebagian besar kenaikan harga lebih dipicu oleh sentimen dan ekspektasi, bukan karena kinerja fundamental yang sudah kuat. Banegati, kinerja keuangan terbaru. Berdasarkan laporan keuangan tahunan dan interim terakhir, FPNI masih mencatat rugi bersih. Tahun buku 2024, rugi sekitar Rp130 miliar. Semester IQ2 2025 masih mencatat rugi. Margin laba tipis hingga negatif. Return on equity (ROE) negatif. Arus kas belum stabil. Selain itu, FPNI belum pernah membagikan dividen sejak IPO. Kesimpulan penting, FPNI saat ini belum termasuk perusahaan yang profit konsisten. Bagian 6, Valuasi dan nilai wajar. Karena laba perusahaan kecil atau negatif, rasio PER menjadi tidak relevan. Investor biasanya melihat PBV dan potensi turnaround. Kisaran PBV FPNI berada di sekitar 3x-an. Beberapa model valuasi berbasis laba menghasilkan nilai wajar yang lebih rendah dari harga pasar saat ini,
sedangkan model berbasis aset dan asumsi pemulihan kinerja bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Maknanya, secara konservatif, saham ini belum bisa dikatakan murah dari sisi fundamental. Laba. Saham ini lebih tepat dikategorikan sebagai turnaround spekulatif stock. Bagian 7, gambaran teknikal. Tren jangka pendek, volatil, cenderung sideways. Banyak indikator berada di area netral hingga sell. Cocok untuk swing trading, bukan buy and forget. Trader biasanya memperhatikan area support di bawah harga saat ini dan resistance di kisaran psikologis tertentu. Bagian 8, prospek bisnis ke depan. Faktor pendukung. Permintaan plastik domestik masih tumbuh. Indonesia masih menjadi pasar besar produk petrokimia. Dukungan grup Lotte. Faktor risiko. Harga minyak dunia. Tekanan margin. Persaingan industri. Kinerja laba belum stabil. Artinya, potensi ada, tetapi jalannya tidak mudah. Bagian 9, rangkuman objektif. FPNI adalah saham yang didukung grup besar dan bergerak di sektor yang dibutuhkan industri. Belum laba konsisten, tidak ada dividen, risiko volatilitas tinggi, profil yang cocok, trader aktif, investor agresif, bukan untuk investor konservatif atau pencari pendapatan pasif. Sobat investor, itulah gambaran lengkap saham FPNI berdasarkan data terbaru dan kondisi fundamentalnya. Jika konten ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe channel ini, dan tuliskan di komentar saham apa lagi yang ingin kita bedah secara mendalam. Ingat, jangan hanya ikut euforia, pahami dulu data dan risikonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.